Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama tahun 2021 membahas mengenai kitab Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Dan saat ini kita sudah berada di pelajaran terakhir, pelajaran ke-13 dengan judul Planet Bumi Lahir Kembali. Saya sudah bersama dengan sahabat yang akan berdiskusi bersama di studio ini, dan nanti dia akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah pernah masuk ke rumah baru kan pastinya ya. Apa perasaanmu ketika masuk ke rumah baru? Silakan. Shalom, nama saya Darman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Perasaan ketika masuk ke rumah baru itu kayak lebih apa ya? Sesuatu, aku pernah masuk ke rumah sepupu, kebetulan baru direnovasi gitu kan. Awalnya karena mungkin udah lama tahu rumah yang dulu gitu kan, begitu direnovasi kayak awalnya emang kayak yang janggal gitu loh, tapi perasaannya lebih menyenangkan gitu loh, dalam artian amazed yang wow, oke, jadinya keren nih, jadinya ternyata lebih lega, jadi ada perasaan yang lega gitu loh, walaupun awalnya mungkin agak aneh, kayak rasa kan yang dulu tuh gini, kenapa yang sekarang seperti ini, tapi itulah perasaan lebih senang gitu. Lebih senang ya. Oke, baik, terima kasih Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Jizdak, Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Jakarta. Shalom Pak Pendeta. Shalom semuanya. Halo Pak Pendeta, dengan pelayanan yang sudah berapa tahun ini pasti sering pindah-pindah juga ya Pak Pendeta ya? Ada satu lusin. Waduh. Oh enggak, kalau di pelayanan enggak ya. Seumur hidup maksud saya. Oke. Apa rasanya Pendeta masuk ke rumah baru? Ya, karena saya suka orang yang suka bertukang sendiri kan begitu. Jadi saya excited. Pasti saya temukan ada hal-hal ini kayaknya perlu begini. Seperti begitu. Excited. Excited ya. Jadi Pendeta akan mencari, saya mau taruh ini di sini. Iya. Gitu ya Pak. Itu dia. Oke, baik, terima kasih. Kita akan mulai diskusi kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Silakan Norman. Ayat hafalan kita dalam Yesaya 65:17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas simpulan hingga pada saat ini. Bapak, kami akan memulai diskusi kami. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami agar dapat membawakan diskusi dengan baik. Begitu juga dengan Kayol yang akan memimpin dan pendeta yang akan mengarahkan. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dari surga agar dapat memimpin diskusi dengan baik. Bapak, pimpin kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami. Ampuni kami akan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah sampai di akhir dari pelajaran triwulan ini mengenai kitab Yesaya, dan tentunya kita akan membahas kitab-kitab terakhir dari kitab Yesaya, yaitu kitab Yesaya 65 dan 66. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, waktu itu pendeta pernah mengatakan bahwa kitab Yesaya ini seperti Alkitab kecil yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama pasal 1 sampai 39 dan pasal kedua 40 sampai 66. Jadi kalau misalnya kita lihat pasal terakhir dari Yesaya di Alkitab yang besar itu merujuk kepada kitab Wahyu, atau di mana di kitab Wahyu diceritakan mengenai akhir zaman, akhir dari dunia ini dan dunia yang baru. Seperti judul kita, Planet Bumi Lahir Kembali. Seperti ayat hafalan kita, menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Bahkan saya teringat dengan Yohanes 14 di mana Yesus katakan, di rumahku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa engkau bersamaku, supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Nah, kita akan melihat sepanjang pelajaran pekan ini, kita akan melihat bagaimana mungkin gambaran kecilnya ya, bumi, akhir dari bumi ini seperti apa, ditunjukkan di dalam kitab Yesaya. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya istilahnya kalau akhir dari segala sesuatu kan orang langsung mikirnya kehancuran, kekacauan, lalu
akhir ya, pokoknya sesuatu yang nggak enak gitu. Tetapi bukan hanya akhir, awal dari bumi yang baru. Ya. Di pelajaran Sahabat Petang ada cerita sedikit tentang seorang anak laki-laki yang ketika dia belajar di sekolah, dia melihat bahwa kehidupan bumi ini pada akhirnya semua akan mati gitu. Dan dia jadi nggak mau ngapa-ngapain. Dia jadi, udahlah, toh saya akan mati gitu. Tetapi di dalam pelajaran kita dikatakan, Billy, Anda tidak perlu khawatir. Pada saat akhir dari dunia ini, kamu telah meninggal juga. Kita juga semua sudah meninggal. Nah, apakah akhir dari kita, akhir dari manusia, akhir dari umat Allah akan seperti itu juga? Kita akan pelajari sepanjang pelajaran pekan ini. Jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Minggu. Silahkan, Norman. Hari Minggu judulnya Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Wah, ini kesannya sebuah pengharapan gitu ya. Akan ada sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau sahabat kita menekankan bahwa one day bahwa bumi ini akan diubahkan gitu kan. Dan berproses, karena kalau kita baca Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 tuh dimulai dengan langit dulu, langit yang baru dulu, baru bumi yang baru yang kedua disebutkan. Lalu berujung kepada ada plot twist ya, kalau di film bilang plot twist. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Terus singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak akan ada berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Ini jadi satu janji yang istimewa bahwa nanti di bumi yang baru itu berarti hewan aja nih bisa berubah nih jadi vegetarian nih. Jadi akan ada sesuatu hal yang indah gitu loh. Akan ada sesuatu hal yang nggak kayak kita sekarang gitu kan. Hal yang ketika binatang yang karnivora aja bisa jadi vegetarian, berarti akan ada proses perubahan bahwa yang jahat itu akan ditinggalkan. Bahwa segala sesuatu hal yang buruk, including dosa itu sendiri ya akan lama-lama ditinggalkan. Tapi ini pendeta, yang jadi menarik adalah di Yesaya 65 ini ayat 17 sampai 25 tetap disebutkan ada kematian di sana, pendeta. Nah, ini kan seperti nggak make sense ya. Katanya langit dan bumi yang baru, tapi kenapa tetap ada kematian di sana, pendeta? Ya. Artinya kita melihat ini dengan dua level ya. Dengan dua level, ada dua level penerapannya. Jadi penerapan pertama adalah kepada Yerusalem literal yang kita kenal yang sekarang ini. Kemudian yang kedua ini adalah merujuk kepada Yerusalem yang baru ya. Yang satu yang fana, satu yang baka, kan begitu. Ya, samalah seperti Lazarus. Ya kan begitu. Lazarus dibangkitkan, lalu Yesus juga dibangkitkan. Cuman beda kan? Lazarus yang dibangkitkan Yesus kan mati lagi. Sementara Yesus bangkit, dia kenakan tubuh baru. Jadi tubuh ini adalah tubuh lama, tetap mati, dikuasai oleh kematian. Tubuh Yesus berbeda. Nah itu dia. Jadi levelnya ada dua yang dibaca di sana. Cuman under subtitle bumi dan langit yang baru, kan begitu. Ya. Jadi kalau ini terjadi, berarti yang level kedua kita yakin masih bisa terjadi. Kira-kira demikian. Oke. Jadi lebih ini sebenarnya, karena awalnya kan kayak mikir kok bisa sih tempat yang baru malah orang mengalami kematian gitu. Ya. Jadi jangan diimplementasikan, artinya jangan diterapkan kata berarti umur kita berarti ada juga yang mati nanti ya di dunia yang baru ya. Yang artinya yang bakanya ya, ada yang mati juga namanya baka. Berarti kan ya sama aja kan begitu. Berarti kita tidak dikembalikan kepada tubuh yang semula yang tidak dikuasai oleh kematian dan dosa, kan begitu. Ya. Tapi berarti ini ayat-ayatnya seperti tadi yang pendeta bilang ada dua level, tidak semuanya bisa diimplementasikan ke Yerusalem yang secara fisik ya Pak Pendeta ya? Iya. Karena ketika disebutkan langit yang baru dan bumi yang baru itu kan ini kan masih langit yang sama gitu, di bawah satu langit yang sama. Iya. Ya salah satunya misalnya restorasi kepada nature dari hewan. Kan ada karnivora disebutkan di situ. Karnivora bisa duduk bareng-bareng dengan dengan herbivora. Ya kan? Ini makanannya kok bisa berteman gitu kan? Berarti ini kan restorasinya
sepertinya ini nggak bisa. Karena ini bukan pelatihan. Ya, sekolah sahabat makanya bilang, ini lebih daripada cooking class. Ini bukan pelatihan supaya kamu jinak begitu, seperti di sirkus ya, supaya gajah dengan macan misalnya bisa main sirkus bareng begitu. Bukan itu maksudnya. Tapi ini sudah mengubah mereka. Jadi nature mereka itu diubah kembali kepada semula. Jadi bukan pemangsa, tapi menjadi herbivora seperti begitu. Itu berarti diubah bukan soal apanya, tapi itu ya nature dari dari hewan itu. Itulah sebabnya implementasinya tidak lagi di sini, gitu. Tapi itu sudah merujuk kepada yang baka. Ini agak melenceng sedikit, tapi saya penasaran, Neta. Ya. Apakah perubahan ini berbeda dengan perubahan manusia? Maksudnya kalau hewan itu kan dia langsung diubah kembali kepada nature aslinya, pemakan tumbuhan. Walaupun di dunia ini dia pemakan daging gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan manusia? Iya. Apakah diubah, benar-benar diubah, atau memang kita melatih diri dari sekarang? Karena itu yang saya selalu ingatkan, kita harus melatih diri dari sekarang. Kalau tidak akan sengsara nanti di surga, katanya dia. Tapi yang jelas begini, Rasul Paulus saya kira membicarakan ini panjang ya di mana? Korintus ya. Di Korintus dibaca karena gini, kemuliaan dari bintang itu katanya macam-macam. Lalu ada gini, tapi kemudian dia masuk kepada tubuh. Kemuliaan dari tubuh itu juga beda-beda. Ada begini, ada begini, ada tubuh hewan, ada tubuh ikan, ada tubuh, kan begitu dibicarakan. Tapi kemudian ketika dia masuk kepada ranah, tapi ada tubuh yang dimuliakan, diubah. Nah, itu namanya. Jadi tubuh yang dimuliakan itu sudah lagi tidak. Karena gini, karena ini bicara tentang human nature ya, doktrinnya adalah doctrine of man. Itu teologinya, doctrine of man. Dan doctrine of man itu ada bagiannya ketika menjelaskan tentang siapa kita ini. Jadi kita ini punya fisik ini nature-nya ini adalah sinful, berdosa, ini tubuh ini. Tapi masalahnya ketika berdosa kita, maka nature kita pun, ya jadi bukan tubuhnya, tapi nature kita pun, sifat kita pun juga berdosa. Nah waktu Yesus, kita bandingkan dengan Yesus yang juga adalah berinkarnasi manusia, dia pakai tubuh ini. Tapi jiwanya ya, soulnya itu tidak, karena dia adalah Allah, dia tidak berdosa. Gitu. Nah itu dibedakan kan. Nah jadi tubuh yang diterima oleh Yesus itu pada waktu diinkarnasi, tubuh kita yang berdosa ini, yang gampang lapar, capek dan segala macam. Tapi dia punya nature dia ya, alamiah dia, bukan tubuhnya, itu tidak berdosa. Nah itu yang akan diberikan kepada kita nanti. Jadi tubuhnya, tubuh diglorifikasi, tubuh mulia, tidak lagi tubuh ini, beda kan? Nah kalau sudah tubuh yang diapakan, ini kan nggak bisa dimasukkan lagi dengan yang lain-lain, kan begitu. Jadi repot kan begitu, repot sendiri kita kalau masukkan yang lain ke sini. Nah itu yang diubah. Jadi dengan demikian nantinya itu yang akan kita terima. Jadi kalau hewan dapat begini, ya kita juga seperti itu. Jadi artinya default ya, kembali kepada yang aslinya, yang sepertinya. Tapi bukan default waktu kita bayi, bukan. Karena tubuh bayi kita juga adalah tubuh yang berdosa sebenarnya. Gitu. Jadi tapi tidak itu, tapi tubuh yang dibuat oleh Allah pertama kali. Tubuh yang tidak tidak cenderung kepada kematian, tidak penyakit dan segala macam, tapi yang sempurna. Perfectly. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah magnet ilahi. Nah ini nanti pendeta lah yang bisa menjelaskan kenapa disebutkan magnet ilahi ya. Diambil dari Yesaya 66 ayat 1-19. Yang judul perikopnya adalah keselamatan sesudah hukuman. Jadi ketika kemarin kita mempelajari mengenai pengharapan ya, ada langit yang baru, bumi yang baru, binatang-binatang diubahkan, masuk ke pasal 66 ada keselamatan, tetapi ada juga hukuman gitu. Hukuman itu kepada kehancuran musuh-musuhnya. Kita bisa baca di Yesaya 66 ayat 14-17. Tetapi di atasnya adalah keselamatan. Artinya Allah akan menyelamatkan dan memulihkan orang-orang yang rendah hati, yang gentar terhadap firman-Nya. Dan juga ini termasuk juga
setelah itu baru yang bagaimana kehancuran orang-orang yang jahat, orang-orang yang memberontak terhadap dia, orang-orang yang munafik yang melakukan ritual keagamaan, Ya. termasuk juga mereka yang melakukan praktik kekafiran yang sangat keji. Nah, di pelajaran kita ini disebutkan bahwa kehancuran orang-orang yang jahat ini, Allah menyatakan kemuliaannya sehingga dia menjadi magnet yang sanggup menarik bangsa-bangsa ke Yerusalem. Setelah Allah memberikan satu hukuman yang berat, ya kalau kita mempelajari di pelajaran kita di awal-awal pelajaran Triwulan ini, memang bangsa Yahudi ini dihukum Allah dengan berat karena dosa-dosa mereka. Mereka pada akhirnya ditawan oleh bangsa-bangsa dan istilahnya berpencarlah ke berbagai tempat. Tetapi ada janji Tuhan bahwa mereka akan dikumpulkan lagi menjadi satu. Dan ini akan menjadi magnet bagi bangsa-bangsa lain melihat bahwa, oh ini ada tanda. Kalau di pelajaran kita di hari Senin dikatakan, Allah menetapkan tanda di antara mereka, tanda yang tidak dijelaskan, tetapi tampaknya merujuk pada tanda yang terakhir kali disebutkan Yesaya. Allah memberikan damai dan sukacita serta memulihkan tanah mereka. Saat Ia menyatakan kemuliaannya dengan memulihkan umatnya setelah mengalami kehancuran, inilah tanda dari pemulihan rahmatnya, sama seperti ketika Ia memberikan tanda kepada Nuh, sebuah tanda pelangi setelah air bah. Jadi dengan bangsa-bangsa melihat orang-orang Yahudi ini berbeda, ini akan menjadi magnet bangsa-bangsa kayak ketarik gitu, kayak magnet gitu kan, ketarik. Ini kenapa dia berbeda? Kenapa dia seperti itu? Coba kita lihat bangsanya, atau coba kita lihat negara asalnya. Contohnya ya kira-kira kayak gitu. Nah, Pendeta ada yang mau ditambahkan untuk pelajaran hari Senin? Ya, dan ini sangat menarik ya. Magnet ilahi ya, magnet ilahi ini menarik. Jadi kita tahu fakta bahwa jangankan Yehuda, ya, jangankan bangsa Yahudi, Israel saja yang 12 suku, ya tambah dengan Lewi jadi 13 suku. Ini kan negara kecil. Dan mereka ini lahir di masa purbakala. Ketika saya menyebutkan purbakala, saya menyebut itu literal, purbakala. Ini lama sekali ini bangsa. Tapi coba perhatikan, bangsa-bangsa yang lain yang besar-besar, luar biasa ya. Babylon contohnya, Assyria, Syria, apalagi itu. Termasuk Mesir, ya Mesir. Tapi masalahnya kan Mesir sekarang bukan lagi mereka ya, tapi itu sudah yang lain ya. Bukan Mesir asli lagi yang menjadi penguasa sekarang. Jadi ini bangsa-bangsa yang hebat. Tapi di mana mereka sekarang? Persia. Mana mereka sekarang? Sennacherib, raja itu. Mana mereka sekarang? Nah, ini memberikan tanda kepada kita bahwa ketika Allah bisa deal dengan bangsa-bangsa yang lain, tapi bisa mempertahankan ini orang Yahudi tetap ada sampai sekarang. Apa yang kita perhatikan? Bagi kita yang aware ya, benar juga ya. Kenapa ya? Apa rahasianya mereka ini tetap ada? Oke lah kita bilang mereka itu cerdas-cerdas katanya. Siapa bilang mereka cerdas? Yang lain kan ada. Jadi ini bangsa, istilahnya bangsa terlalu kecil ya. Bangsa yang ya kecil ya. Secuil begitu ya. Tapi justru ini yang bisa bertahan sampai zaman modern sekarang. Bahkan yang sudah sempat Iya. dihancurkan ya. Iya. Mana mungkin kan? Sudah berkali-kali dan bolak-balik ya. Mereka ini adalah sasaran apa namanya? Sasaran kebencian bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bolak-balik dijajah, bolak-balik dihancurkan. Tapi bisa bangkit lagi, bisa bangkit lagi, bisa bangkit lagi. Sama seperti kalau di Asia namanya Jepang. Sudah dibom. Bisa bangkit lagi dan sekarang leading kan? Nah, seperti itu. Nah, jika kita temukan itu, maka kita dibawa kembali kepada catatan-catatan purbakala. Nah, ya, salah satunya adalah kitab Yesaya. Iya ya, dibilang begini. Nah, bukankah itu kemudian menunjukkan bahwa benar ya, Allah yang hidup itu adalah Allah Israel. Tapi Allah Israel itu juga adalah Allah bangsa-bangsa. Karena dia juga deal dengan bangsa-bangsa untuk membuat
Orang tahu bahwa dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah-Allah yang mereka sembah itu, bukan. Nah, itu adalah magnet ilahi. Dia pakai cara. Jadi kesusahan itu kadang-kadang benar ada, tapi ada restorasi. Nah, di situ semakin jelas bahwa Allah bertindak. Jadi di balik segala macam yang ada terjadi sekarang ini, Allah bertindak. Nah, mudah-mudahan seluruh dunia tahu. Ketika membaca Yesaya, kita tahu ada Allah yang hidup berada di balik bangsa Yahudi. Gitu. Dan ini jadi pelajaran juga bagi kita, bangsa Israel rohani, supaya kita berbeda, kita mempunyai tanda Allah, sehingga kita menjadi magnet juga bagi orang-orang lain. Oh, saya ini Norman ini berbeda, di kantornya dia beda sendiri nih. Ada apa sih dengan kehidupan Norman ini? Gitu ya, Pak. Itu dia. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita ke pelajaran hari Selasa. Silakan Pendeta. Untuk pelajaran hari Selasa ini seperti juga pelajaran-pelajaran sebelumnya dan setelahnya adalah sesuatu yang baik jika kita membaca referensi Alkitab yang dimintakan untuk dibaca ya. Dan kali ini contohnya di ayat 19-20 dalam pasal 66 kitab Yesaya ya. Itu perlu dibaca. Tapi ya demi menghemat waktu kita ambil di ayat 20 dikatakan begini. Membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan. Artinya, membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan, kan ini menekankan bahwa sesungguhnya kita semua adalah persembahan yang hidup bagi apa? Bagi Allah. Jadi bukan uang yang ada di dompet kita, bukan harta kita sebagai persembahan yang hidup, melainkan kita sendiri ya. Inilah yang dimasukkan dalam pelajaran yang kemarin ya, hari Senin ya. Divine magnet ya. Jika kita hidup benar dan saleh, penuh kemurahan dan bertindak adil seperti yang Allah ajarkan atau Allah suruhkan kepada kita, maka kita ini sebenarnya akan menjadi magnet Allah untuk menarik apa? Jadi semacam bukan pancing ya, tapi magnet lah begini ya. Tuhan lemparkan magnet itu lalu kemudian waktu dia tarik dapat itu apa namanya? Yang benar-benar besi berani. Biji besi ya, biji besi masuk semuanya begitu kepada Allah dan kita itu adalah persembahan baginya. Itu sebabnya dalam Roma pasal 12:1 saya suka hubungkan dengan ini ya. Rasul Paulus berkata apa? Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan kalau kita ganti misalnya dirimu sebagai persembahan yang hidup ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Sebagai apa ya? Sebagai membuka membuka hati kita ya, khususnya orang muda yang ada di rumah ya. Kan kita ada lagu Sion ya. Saya nggak tahu apakah sudah diubah kalimatnya, tapi kan ada kata-katanya. Adakah bintang di mahkotaku? Ya. Nah pertanyaannya sih adalah mahkota siapa itu? Karena begini, itu tergantung siapa pemilik mahkota. Kalau kita bikin kunya huruf besar, berarti kan kunya Yesus kan gitu. Adakah bintang di mahkotaku? Berarti bintang itu siapa? Bintang itulah jiwa-jiwa. Jiwa mana? Jiwa yang diselamatkan. Itulah persembahan itu, kita sendiri. Kita menjadi persembahan bagi Allah. Kita menjadi orang diselamatkan dan kita jadi bintang kan? Dan bintang itu diletakkan di mahkota. Ini analogi ya, ini analogi. Tidak benar kita nyangkut di mahkotanya Tuhan kan? Tapi artinya analogi. Tapi kemudian kalau kita bikin huruf kecil, berarti bintangku. Nah, bagaimana saya dapat bintang? Dan bintang itu jiwa kan? Kalau saya menangkan orang lain oleh mungkin ya pengkhotbah saya atau kesaksian saya atau kehidupan saya, maka orang ditarik dan mereka itu dicatat sebagai bintangku huruf kecil ya. Nah tapi coba perhatikan Ellen G. White juga mempunyai 2 jenis mahkota dalam catatannya. Saya tidak sempat untuk sampaikan, tapi contohnya di The Review and Herald 25 Oktober 1881 paragraf 11 dengan judul Walking in the Light. Dia katakan begini, and every soul saved will be an additional star in the crown of Jesus. Jadi itu mahkotanya Yesus, dan setiap jiwa yang diselamatkan jadi ada di mahkotanya. Jadi berarti kan itu mahkotanya Yesus, tapi ada mahkota kita juga. Contohnya ditulis di Bible Echo and Signs of the Times tanggal 15 Juni 1892 dengan judul Christ and His Righteousness. Dibuat begini kalimatnya, but there will be no one in heaven with a starless crown. Jadi kita tidak ada yang sampai di sorga, tidak ada bintangnya. Dan bintang itu soul.
yang diselamatkan. Nah, jadi itu mendukung sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam hal ini. Nah, masalahnya hubungannya bagaimana ya? Nah, kita membawa jiwa kepada Kristus, maka itulah bintang kita. Dan kita sendiri plus dengan jiwa yang kita bawa adalah bintangnya Yesus. Jadi hubungannya kuat kan? Jadi kita adalah apa? Nah, berbicara tentang sebelum sampai kepada keselamatan itu, nah ini yang kita kerjakan sekarang, termasuk yang dilakukan oleh Israel seharusnya, orang Yahudi seharusnya. Mereka ada di kemana-mana, hidup mereka bagaimana, itu menjadi semacam daya tarik, agar kemudian orang cari tahu. Pergi mungkin ke Israel, untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Tapi sayang, sanctuary tidak ada lagi ya. Nah, jadi itu untuk bagian di sana ya. Lalu apalagi yang saya lihat di sini. Lalu ayat ini juga jadi salah satu ayat paling jelas ya di antara Old Testament yang mengenai missionary outreach ya. Jadi Allah itu bukan soal sentripetal saja, tapi sentrifugal. Sentripetal kan menarik, tapi dia juga sentrifugal. Dan itu dilakukan oleh Yesus ketika menyuruh para muridnya, pergi kamu. Ya, bukan pergi kamu ya, tapi sementara kamu pergi, kamu bikin disciple kepada seluruh bangsa. Dan kita tahu bahwa bangsa-bangsa ini terinjili oleh para murid Yesus, yang katanya notabene orang yang tidak berpendidikan, kecuali mungkin ada beberapa orang. Contohnya Matius sampai ke Ethiopia, Markus sampai ke Selendria Mesir, ya Lukas non-Yahudi ya, sampai ke Yunani, juga digantung dia ya. Lukas menurut sejarah gereja dia apa? Lalu Petrus ke Roma, Yakobus saudara Yesus, Zebedeus, ya ada tempatnya. Bartolomeus di mana dia ini? Dia ke Turki, Asia dan jadi Turki ya. Andreas ada di mana dia ini? Ya, lalu Thomas sampai ke India. Ada makamnya juga dibilang di sana ya. Dan ada banyak kisah tentang Yesus di India ya, menyebar ya. Lalu Yudas dicara di panah, tapi saya nggak dapat di mana dia ya. Paulus ya, rasul yang bertemu dengan Yesus ketika dia sudah naik ke sorga ya, dia mati di Roma. Jadi mereka ini kemana-mana. Dan itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8, 1 Petrus 5 ayat 9 dinyatakan bahwa Injil telah tersebar ke seluruh dunia pada waktu itu. Tapi dunia yang diketahui. Bukankah itu magnet? Bukankah itu misionaris akhirnya? Jadi Tuhan bukan saja hanya tarik orang kepada dirinya, ya kepada ya tentu saja Yerusalem, tapi dia juga sentrifugal, jadi kemana-mana begitu. Nah itu yang saya bisa sampaikan ya, selain tambahan-tambahan yang lain, tapi ya itu sajalah dulu ya, terima kasih. Oke, baik. Ini walaupun hanya segitu, itu udah lengkap banget Pak Pendeta. Oke deh. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, silakan Norman. Hari Rabu judulnya Komunitas Iman. Ini saya senang karena di Rabu ini terbagi jadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kita diingatkan bahwa bangsa Israel itu adalah si magnet itu, dalam artian kita bilang kan ya, mereka yang diutus Tuhan, nih kamu jadi imamat yang gajah nih, jadi bangsa yang kudus. Yulah yang bantuin untuk menyebarkan kabar ini gitu kan. Jadi sesuatu yang berbeda dan menarik jiwa kepada Tuhan. Itu bagian pertama. Lalu bagian kedua dijelaskan bahwa nanti di tatanan dunia yang baru, bahwa ketika bangsa-bangsa ini mengenal siapa Allahnya bangsa Israel, siapa Allahnya orang Yahudi ini, maka diharapkan ketika tertarik, mereka bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi mereka jadi bekerja bersama, menjadi dalam satu komunitas iman. Mereka bekerja bersama untuk melayani Tuhan, jadi dipersatukan seperti itu. Makanya kenapa di sekolah sahabat kita juga ditekankan bahwa perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi itu ya udah nggak relevan lagi gitu loh. Karena kan antara mereka yang Yahudi dan non Yahudi toh juga sudah menjadi dalam satu gitu loh, satu menjadi komunitas iman. Lalu di bagian ketiga ada penekanan yang lebih lagi nih di bagian ketiga, bahkan lebih panjang. Ditekankan bahwa ketika sudah menjadi sebuah komunitas iman nih, jangan merasa elit sendiri, jangan merasa bahwa oh ini kita eksklusif, hanya untuk kita doang. Enggak. Ini kalau saya boleh kasih contoh, jadi ingat di Jepang itu ada sistem kalau di kantoran gitu ya, ada sistem kayak senpai kohai, antara senior dan junior gitu kan. Yang senpai atau yang senior merasa saya nih yang paling lama di sini nih, saya lebih tahu nih.
Sementara yang junior merasa, ya yuk udah ketuaan, yuk udah nggak modern-modern lagi, udah nggak relevan dengan zaman. Nah, seringkali bangsa Yahudi itu bertindak seperti ini, bahwa saya yang paling superior, ya yuk ikut saya. Sedangkan bangsa-bangsa lain, kalau di sekolah sahabat kita dibilang orang Yunani, itu kayak, ya kan, ya udah ketuaan, udah nggak relevan lagi lah gitu loh. Di alinea terakhir dibilang, pengangkatan orang Yunani dan bangsa-bangsa lain bukanlah menjadi alasan bagi orang Yahudi untuk menggerutu dan mengatakan bahwa Allah bersikap tidak adil dalam memberikan mereka upah yang sama. Sebaliknya, tidaklah patut bagi orang Yunani untuk memperlakukan saudara mereka orang Yahudi dengan sikap tidak hormat, apalagi kalau pekerja yang dipekerjakan sebelumnya memandang remeh kepada mereka yang dipekerjakan belakangan. Nah, ini jadi satu penekanan dan jadi satu pengingat lagi bagi kita bahwa ini nanti nih, ketika kita sudah masuk dalam komunitas iman sekarang ini, dihilangkanlah perbedaan-perbedaan bahwa ya saya yang lebih tua, ya saya bukan baru nih, harus ada apa segala macam. Kita bekerja untuk Tuhan, sama seperti bangsa Yahudi dan bangsa Yunani itu bekerja untuk Tuhan, ya kita lakukan yang terbaik. Kalau nih, kalau sahabat kita yang paling terakhir nih, kalau masih menyembunyikan berbagai jenis superioritas rohani atau etnik, bertobatlah. Diminta bertobat malah di situ dibilang. Ya. Ini pelajaran yang baik sekali ya, karena kalau misalnya kita lihat gereja itu harusnya menjadi satu komunitas iman. Ya. Walaupun mungkin tingkat imannya berbeda gitu. Ada yang memang sudah matang, sudah dewasa, ada yang masih bayi secara rohani, dan tidak bisa semuanya disamakan. Oh kamu harus ngerti, oh kamu harus begini, oh kamu harus begitu. Karenanya di dalam gereja itu memang perlu gitu orang yang melihat dan mengerti, ya makanya ada gembala lah gitu ya Pak Pendeta ya. Dan beberapa triwulan yang lalu kita juga pernah belajar mengenai small group, care group kalau di kita sekarang namanya kelompok peduli. Jadi di kelompok-kelompok itulah orang-orang akan semakin diperhatikan, karena ya semakin kecil kan akan semakin memperhatikan kan. Oh dia butuh ini, dia butuh ini. Tapi ini salah satu yang mungkin pergumulan kita semua ya. Bagaimana menghindari superioritas baik kerohanian, tapi yang lebih susah lagi sekarang ini etnik, Mbak Pendeta. Oh kalau ini kan gereja di sini pemimpinnya harus etnis ini. Dan ini banyak prakteknya bahkan di kalangan gereja kita. Dan ini satu teladan yang kurang baik menurut saya bagi orang-orang muda yang ngelihat, oh tradisinya udah gitu ya. Nanti pas kita, maksudnya ya setelah orang-orang muda ini naik, oh ya tradisinya gitu kok, jalankan aja seperti itu. Apa yang pendeta bisa komentari mengenai hal ini, dan bagaimana supaya ya ada perubahan seperti pelajaran kita hari Rabu ini. Nah, mungkin saya bicara agak lebih formal sedikit ya. Jadi saya akan sentuh yang formal. Kalau care group memang ya bisa saja ada begitu. Tapi katakanlah dalam segi pelayanan ya di gereja Masih Ada Ketujuh. Tapi yang jelas gereja Masih Ada Ketujuh bukan gereja lokal, bukan gereja nasional, tapi ini gereja internasional. Karena ada berbagai suku dan bangsa masuk di dalamnya. Ya. Jadi tidak ada misalnya ditanya dulu, kau dari bangsa mana? Kan begitu ya. Jadi semua. Dan itu kita sangat syukuri. Cuman begini, ketika implementasi dari Yesaya pasal 66, langsung saja masuk ke ayat 21, dikatakan bahwa Tuhan katanya akan ambil imam-imam dan orang-orang Lewi dalam ibadahku. Dia rujuk kepada Yerusalem. Nah sekarang kita perlebar. Dan itu kan terjadi pada zaman rasul-rasul ya, ketika dia sudah naik ya. Jadi penginjilan rampan ya, luar biasa kemana-mana. Dan kemudian ada komunitas-komunitas. Ada mereka beribadah di sinagog-sinagog. Yang jadi masalah adalah siapa pemimpinnya, siapa menjadi pendetanya, katakan begitu. Siapa mereka? Tapi jangan terus katakan begitu. Jadi semua orang sama begitu. Bisa tiba-tiba dia masuk begitu, nggak bisa juga. Karena ya, Tuhan katakan yang kupanggil. Tapi jangan pula definisi manusia katakan kan, oh, kamu nggak dipanggil katanya, dari mana tahu kan begitu. Jadi ada elemen-elemen yang dibuat untuk masuk ke sana. Jadi tidak boleh sembarang orang klaim
Karena itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus, termasuk juga Rasul Yohanes, Rasul kekasih. Ketika dia datang ke jemaat itu, ada ketua jemaat atau apa, katakan tidak mengakui dia. Itu kan aneh itu kan, karena dia merasa dia pemimpinan, padahal dia bukan pemimpin. Dia tidak pernah, jemaat pun tidak mengakui dia kan begitu, tapi dia mengaku. Nah, kalau kita pakai dalam konteks kita, dia katakan, ya kan kita ini kan keimamatan rajani, siapa saja boleh berhak. Siapa bilang? Nggak juga gitu, ada sistem. Katanya, Tuhan kan mengaku ya, angkat dari antaramu. Bukankah Petrus katakan ini, angkat dari antaramu, siapa yang cocok untuk diakon contohnya. Diangkat dari mereka yang terkenal, disebutkan kualifikasinya, terkenal baik, dipenuhi roh dan segala macam begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas jangan pula ada situasi yang dibuat, kayaknya kalau bangsa ini nggak cocok ini bangsanya begini atau sukunya begini, ini dari latar belakang begini atau begini. Nggak bisa begitu. Karena gini, inti dari komunitas komunitas percaya, komunitas iman adalah iman itu. Dia beriman, masuk. Baru bagaimana dia? Apakah orangnya hidup dengan cocokkah dia memimpin kita? Nah, jadi kualifikasi itu yang dilihat, bukan etnisnya, bukan latar belakangnya, bukan ininya, bukan ya, tapi imannya. Jadi iman itu yang nomor satu. Selebihnya dilihat. Kalau dia kepemimpinan apa? Maka kepemimpinan rohani. Ya, harus rohani. Nah, kira-kira gitu. Jadi jangan orang sembarangan. Dia nggak pernah rohani segala macam, lalu mau jadi pimpinan. Ya kan, itu namanya memutarbalikkan teladan begitu ya, itu namanya jadi kacau kita nanti. Nah, seperti itu yang saya maksud, bukan saya maksud ya, ayat ini ya, ayat ini maksudkan kira-kira begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran selanjutnya, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Nah, ini sudah di bagian-bagian akhir dari kitab Yesaya, yaitu Yesaya 66 ayat 22 sampai 24. Ayat 22 merupakan satu janji yang indah sekali buat kita, karena dikatakan sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Artinya, ya sama seperti yang di dalam kitab Wahyu katakan bahwa tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan lagi ada kematian, sakit penyakit, aku akan menghapus segala air mata. Jadi ini satu hal yang namamu akan tinggal tetap, ya kamu akan ada di situ selama-lamanya. Lalu kalau kita masuk di bagian yang kedua, nah ini adalah ayat yang cukup terkenal juga, karena bersinggungan dengan hari Sabat. Dikatakan bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Dan ini menyatakan bahwa nanti kita di surga pun masih akan tetap ada hari Sabat. Kenapa? Kalau di pelajaran hari Kamis kita dikatakan Allah menciptakan hari Sabat sebelum sistem upacara korban ada. Jadi meskipun hari Sabat dihormati dengan sistem ritual keagamaan, hal itu tidak bergantung padanya. Dengan demikian, perayaan Sabat akan berlanjut tanpa gangguan hingga pada periode pemulihan, yaitu sampai periode dunia baru. Jadi bukan artinya, kalau kita kan sekarang hari Sabat kita berbakti gitu ya, kita beribadah di gereja, atau kalau sekarang zaman pandemi ya Zoom online gitu. Tetapi hari Sabat di dunia baru itu tidak bergantung kepada ritual keagamaan. Itu akan tetap ada. Nah, ini satu hal yang nanti mungkin pendeta bisa kasih penjelasan, karena saya juga baru baca ini. Namun sangat dimungkinkan akan ada hari-hari ibadah, bukan hari perhentian penuh seperti Sabat mingguan di dunia baru. Kemungkinan ada hubungannya dengan siklus bulanan pohon kehidupan. Karena ada disebutkan di situ bulan berganti bulan. Atau banyak orang yang mungkin bisa mengartikan itu, ini hari Sabat ini berarti bergantung sama bulan baru. Contohnya kayak gitu ya. Ada ajaran-ajaran kayak gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi nanti pendeta yang akan menjelaskan. Nah, yang menariknya di ayat terakhir, kalau kita baca, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati
dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Kok udah bagus-bagus gitu ya dari ayat 22, 23, satu, oh kayaknya ini gambaran yang indah gitu, janji, lalu tentang hari Sabat, tiba-tiba ditutup dengan kengerian. Kenapa? Pelajaran kita menjelaskan bahwa ini sebagai amaran kepada orang yang hidup di zamannya. Yesaya merangkumkan perbedaan antara orang yang setia setelah mereka keluar dari kehancuran Babel dengan mereka yang memberontak yang akan dihancurkan. Ini bukanlah penyiksaan kekal. Para pemberontak akan mati, dibunuh dengan api, sebuah kehancuran yang tidak akan berhenti hingga pekerjaan api itu selesai, supaya penciptaan kembali kota Yerusalem dapat dimulai. Amaran Yesaya menunjuk pada masa yang akan datang kepada penggenapan nubuatan kitab Wahyu, yaitu pembinasaan orang berdosa, iblis, dan kematian dalam lautan api. Setelah itu akan ada langit yang baru, bumi yang baru, kota kudus Yerusalem baru, tidak ada lagi tangisan dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan itu kita bisa temukan di dalam kitab Wahyu. Kita melihat di sini bahwa api yang kekal itu bukan api yang terus-menerus menyala. Karena kalau misalnya kita lihat di kitab Yudas ya Pak Pendeta ya, di situ ada api kekal, itu bukan menyatakan di Sodom dan Gomora itu masih tetap menyala apinya sampai sekarang, tetapi api itu akan membakar sampai habis. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang dibakar, ya udah mati gitu. Oke, Pendeta boleh kasih tambahan untuk pelajaran hari Kamis. Kita mulai dulu dari yang terakhir ya. Ya. Jadi ini melihat satu paralel yang cantik ya, kita bisa katakan ini surprise ya. Bagaimana Yesaya bahkan bisa prediksi apa yang akan dikatakan oleh Yohanes di kitab Wahyu. Inilah dia ya, bahwa suatu saat nanti bahwa akan terjadi yang disebut namanya dengan pembinasaan kekal. Jadi bukan proses penghukuman yang kekal, tapi hasil dari pembinasaan yang kekal. Jadi tidak akan ada lagi bangkit dosa dan anasir-anasir dosa, completely vanish ya, tidak ada lagi datang. Jadi tapi pernyataan mengatakan bahwa jadi orang yang selamat akan lihat gitu ya. Wah, begitulah mereka disiksa siang dan malam. Penekanannya bukan di situ sebenarnya, tapi hanya untuk memperbandingkan bahwa orang yang setia kepada Tuhan menjadi umat Allah lalu bertahan dengan karakternya ya, mereka itu akan menikmati hidup itu, sementara yang menolak, yang membangkang, maka mereka akan binasa. That's all ya. Jadi kira-kira demikian. Jadi tidak melihat-lihat gitu ya. Lalu nanti yang dari neraka akan lihat, ih enak sekali di situ, nyesal aku gitu. Itu kan namanya jadi merusak gambaran keadilan dan kasih Allah, bukan? Nah, yang menarik adalah bagian yang pertama tadi mengenai Sabat ya. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat ya. Maka apa katanya? Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Nah, jadi sangat baik untuk membaca ini, sama seperti yang dinyatakan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat kita ini ya, dalam pemahamannya, bahwa ini kalau boleh dipahami dengan cara terlepas dari yang namanya ritual system, sacrificial system ya di sanctuary. Ya, karena tidak begitu. Nah, lalu catatan lain yang perlu dibuat di sini adalah karena kita anggota Gereja Masehi ke-7 seringkali ya, walaupun hanya segelintir mungkin yang ya, tapi saya dengar banyak sekali yang mengatakan itu, bahwa Sabat masih tetap ada di sorga. Jadi kemudian ada yang menyebutkan yang lain, akhirnya dikritik begitu ya. Akhirnya kena apa ya. Tapi begini, ini bukan bicara sorga, ini bicara tentang langit dan bumi yang baru. Kita bicara bumi. Karena apa? Karena kalau disebut bulan dapat karena adanya ya, kita tahu ya, matahari dan bumi ya berinteraksi sedemikian rupa, jadi memberikan gambaran, inilah urutan waktunya. Oh, sudah 1 bulan. Lalu Sabat bagaimana kita tahu Sabat? Hitungan 7 bukan? Jadi matahari terbenam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini Sabat, kan begitu. Jadi itu semuanya adalah siklus yang ada di tata surya kita ini, bukan siklus tata surga. Karena surga bukan diatur oleh matahari kita, bukan.
itu beda ceritanya. Jadi adalah lebih baik kita sebutkan bahwa Sabat bumi namanya. Nah, hanya memang yang perlu saya katakan adalah begini, ada dua arti Sabat. Yang pertama, Sabat bicara tentang periode waktu ya. Sabat ini berarti hari ketujuh. Ya, jangan dulu munculkan hari yang lain ya, hitungan. Ada kan Sabat-sabat upacara kan ada juga yang lain ya. Tapi kita masuk dulu yang dua hal ini ya. Satu merujuk kepada pekan ya. Jadi hari ketujuh hari Sabat setiap pekan. Tapi ada istilah lain, namanya adalah pekan. Yang selalu saya encourage semua ya, khususnya orang-orang muda yang saya temukan, jangan bilang selamat minggu bekerja, tapi lebih baik kita bilang selamat pekan bekerja. Karena takutnya kita tetap terinspirasi bahwa memang hari terakhir dalam pekan itu adalah minggu. Karena begini, penamaan pekan dalam satu pekan itu, penamaan satu pekan itu namanya, itu diambil dari hari terakhir. Jadi ketika kita memang berpikir bahwa minggu adalah hari terakhir, maka kita akan bilang satu minggu yang lalu, kan ada lagunya itu, satu minggu yang lalu. Saya nggak tahu apakah sudah diubah, ya saya nggak tahu ya. Jadi kalau kita bilang satu pekan itu terakhirnya adalah hari Selasa, satu Selasa yang lalu. Nah, tapi bagi orang Yahudi tidak, mereka akan bilang satu Sabat. Itulah sebabnya ketika ada kata-kata Yesus mati, bahkan di Perjanjian Baru ya, itu dicatat seperti itu. Bahkan Lukas pun pakai yang sama, pola pikir Yunani dia pakai pemikiran orang Yahudi. Jadi hari pertama, kalau disebutkan hari pertama minggu itu, sebenarnya bukan minggu, bukan hari pertama yang disebut di situ. Jadi kata yang disebut adalah hari pertama pakai genitif Sabaton, Sabat, itu Sabat. Jadi artinya Sabat. Artinya week ya. Week. Ya, itulah makanya beberapa kali saya katakan yang seperti ini. Walaupun kelihatannya seperti fanatik ya, tapi kita memang berhari Sabat, tapi kelihatannya kita belum bisa move on dari istilah weekend itu. Weekend apa? Weekend kita pikir adalah hari Jumat, Sabtu, Minggu kan? It is not. Minggu hari pertama. It is not weekend. Tapi dalam graduation misalnya, contohnya kan, kita akan ada graduation, tapi di akhir pekan. Hari apa aja berarti? Hari Minggu ada di sini. It is not. Jadi jangan sampai begitu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ibadah orang-orang percaya itu kita proyeksi ke dunia baru ya. Di dunia baru itu adalah mereka itu datang bulanan, mereka itu datang juga apa? Jangan lagi minggu ya, pekanan ya, atau weekly ya, weekly. Jadi mereka datang. Dengan demikian ini adalah satu celebration yang luar biasa ya, begitu. Bahkan ada harian bahkan ya. Kalau kita mau perpanjang ya, atau persempit ya, kira-kira begitu. Terlepas dari adanya sacrificial system atau tidak. Karena Sabat itu duluan. Sabat duluan, kan begitu. Sudah duluan dah, sebelum jatuh manusia, sebelum bahkan Tuhan menyembelih seekor domba untuk membuat pakaiannya kepada Adam dan Hawa. Sabat sudah ada. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa menolong ya. Jadi jangan lagi Sabat selamat minggu bekerja. It is not. Ya, selamat pekan bekerja itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan memasuki kesimpulan. Jangan kemana-mana. Hari Jumat, pendalaman dan kesimpulan. Silakan Pendeta. Sekarang kita masuk kepada sesuatu yang abadi ya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya harus sampaikan semacam komentar singkat ya mengenai pelajaran kita satu triwulan ini. Kita terberkati, saya sendiri terberkati ya. Saya jadi cinta ya, saya semakin cinta dengan kitab Yesaya dan Yesayanya. Terlebih dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesaya. Karena sekali lagi sering kita dalam pengalaman hidup kita ini dalam pengalaman belajar dan menghafal, kita hafal beberapa ayat dari kitab Yesaya. Siapa yang tidak kenal dengan kitab ayat-ayat pamungkas dari kitab Yesaya, bukan? Termasuk ini, langit dan bumi yang baru. Top itu ya, luar biasa. Termasuk tentang Sabat ya. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Itu menarik sekali. Tapi perlu kita baca ulang 66 pasal ini. Karena disitulah kita mengenal lebih baik Yesaya ya, dan kemudian kitabnya, dan lebih kepada mengenal Tuhan yang diperkenalkannya. Nah, jadi karena ini adalah pekan penutup pembelajaran dan pengalaman kita bersama Nabi Yesaya, walaupun masih banyak ya yang belum kita pelajari, tapi yang jelas kita menjadi lebih banyak dibuat kagum ya, dan termotivasi untuk lebih melayani lagi oleh pekabaran dan juga teguran Tuhan melalui Nabi dan kitab Yesaya.
Nah, kita bisa lihat bahwa Allah tidak hanya akan memurnikan dan memulihkan komunitas imannya, tetapi dia juga akan memperluas batas-batas eksklusivisme, ya. Apa namanya ini? Eksklusivisme. Susah sekali menyebutnya, ya. Ya, menjadi inklusivisme kepada bangsa-bangsa dunia. Modalnya hanya satu. Syaratnya hanya satu. Jadi jangan tambah-tambah. Yaitu apa? Iman. Kamu beriman? Welcome to this community. Kan begitu. Nah, ini menariknya kitab Yesaya ini. Jadi walaupun begitu banyak teguran dari Tuhan segala macam, yang kadang membuat orang jadi memperbanyak syarat-syarat masuk komunitas iman, bukan? Tapi akhirnya kita tahu bahwa iman itulah yang penting. Engkau beriman, kau percaya dengan janji Tuhan, dengan restorasinya, mari ikut dia. Dan inilah syaratnya. Ketika kita sesama orang percaya, maka kita bisa memperluas. Jadi akhirnya batas-batas itu tidak batas-batas shop channel lagi, tidak batas-batas gedung gereja, siapa saja yang mau. Jadi mudah-mudahan ini juga boleh memberkati bukan saja orang muda kita yang ada di rumah atau di mana saja, tetapi juga denominasi-denominasi lain, bahkan di luar Kristen, ya, mau percaya bahwa Yesaya ini sedang menyatakan bahwa Allah yang kita sembah sekarang bukan Allahnya orang Israel saja. Karena dia pencipta, ya, dia pencipta orang Israel dan juga pencipta sebelumnya, Adam dan Hawa, dari situ semuanya. Dan dia masih terus melakukan banyak hal. Ini hanya sekedar contoh, ya. Artinya gini, reaksi dia, respons dia, artinya tamparan dia, tamparan pengajaran, hajaran, lalu restorasi yang dibuat oleh Allah kepada orang Yahudi, itu adalah contoh bahwa itu juga sebenarnya yang dikerjakannya kepada bangsa-bangsa, bahkan kepada individu-individu seperti kita ini. Jadi, why not? Have faith and welcome to this community of believers, community of faith. Thank you. Baik, terima kasih Pak Pendeta sudah berdiskusi dan juga Norman. Berapa lama kita berharap untuk hidup di dunia ini? Apakah 60, 70 tahun, atau jika kita berumur panjang 100 tahun, 120 tahun. Nanti di dunia baru, manusia akan hidup 1 juta tahun dan bahkan lebih. Wow, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita menyenangi kehadiran Allah sementara kita masih berada di dunia ini? Karena nanti di dunia baru, kita akan selalu bersama-sama dengan Yesus. Kita akan bertemu di triwulan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.